Aku ulang lagi ya. Nah, buat progres 3 ini tadi terkait dengan lentur, geser sama luntan ya. Nah, buat yang lentur sendiri, eh yang ini umum buat LRFD bahwa kapasitas lentur kalian harus lebih besar dibanding gaya dalam lenturnya. Terus buat cara mengecek kapasitas lenturnya kayak gimana, yang pasti yang pertama perlu ekspor dulu gaya dalam dari etaps untuk elemen yang menahan gaya lentur aja. Terus yang kedua klasifikasi penampang, apakah dia termasuk kompak, non kompak ataupun slender gitu. Terus zonasi penampang, ini harusnya kalian juga udah belajar di kelas bahwa kapasitas lentur dari elemen profil baja itu sangat tergantung terkait dengan zona dia, apakah zona satu, zona 2 ataupun zona 3 gitu. Terus yang ketiga, ya dari zona itu nanti kalian bisa tentuin lah kapasitas lenturnya gitu. Nah, ini yang pertama, tentuin gaya dalam dari etapsnya. Nah, di sini yang perlu di garis bawahi penting bahwa kan ini kapasitas lentur ya. Jadi kalian perlu ceknya hanya elemen-elemen yang bisa memang menahan lentur gitu. Nah, untuk bagian kayak truss dan boarding, kenapa nggak dicek juga? Sorry, truss ya. Itu kan karena di truss, kalau kalian ingat, kalian ngerilis momen kan. Jadi, truss itu nggak menahan gaya dalam lentur. Jadi, di sini kalian cek benar-benar elemen yang menahan gaya lentur aja gitu. Dan untuk kolom kan, nanti akan dicek juga, tapi berbarengan dengan gaya dalam aksialnya gitu. Nah, di sini kalian perlu cek aja buat eh, balok induk, balok anak, coding sama rafter, terus cek juga untuk momen di sumbu lemahnya atau sumbu minder maupun sumbu kuat. Yang aslinya ini nanti pasti bakal governnya di sumbu kuatnya gitu. Tinggal nanti kalian perlu cek juga momen maksimum itu terjadinya di balok yang apa ya, B berapa lah gitu. Dan mungkin kalau case kombonya mungkin nggak terlalu penting ya. Paling penting sih aslinya balok yang keberapa nanti bergantung banget buat perhitungan lentur kalian gitu. Jadi yang perlu dihitung itu momen maksimumnya itu berapa dan dia terjadi di mana gitu. Itu yang mungkin perlu dapetin lah dari etapsnya. Nah, ini buat klasifikasi penampang. Yang pasti kalian perlu cek karena yang dipakai harusnya IWF aja ya. Buat yang elemen-elemen tadi balok gitu-gitu. Kalian berarti perlu ceknya buat IWF aja. Kurang lebih sama kayak pas ditekan kemarin untuk yang flash atau elemen yang unsteven atau terkekang di satu arah aja itu B per T. Yang perlu diingat mungkin B-nya tuh BF per 2 ya di sini gitu. Terus kalau kalian cek ini dia kurang dari 0,38 akar E per FY ini atau lambda P-nya berarti ya dia masuk ke kompak gitu ya. Tapi kalau kalian cek ternyata di antara lambda P dan lambda R atau ini lambda R-nya ini 1 dikali akar E per FY berarti ya maksudnya ke non kompak gitu ya. Terus kalau misalkan dia lebih dari 1 kali akar E per FY berarti dia masuknya ke slender. Nah, ini kalian buat cek buat yang Steven, cek juga buat yang Steven Element gitu, buat yang webnya ya. Kalau tadi Flash, ini ke webnya. Sama juga H per TW, tapi ingat lagi sama kayak tekan bahwa hanya tuh H bersih aja. Jadi buat kasus kalian kan berarti nggak ada R atau radius kelengkungan ya, atau jari-jari kelengkungan. Jadi kalian cukup hitung D min 2 TF aja gitu. Dan aslinya nilai ini kan kalian bisa refer langsung ke pas pengecekan yang tekan kemarin ya. Ini nilainya pasti sama sih, H per TW sama B per T ini sama. Yang beda paling parameter batasnya aja, width to thickness ratio-nya yang beda aja di sini. Kayak gitu. Ya saran dari aku paling kalau bisa diusahain kompak lah gitu. Tapi kalau enggak pun kalau di lentur nggak masalah nanti ada rumus sendiri gitu. Tapi kalau bisa eh, dari awal udah kompak lah biar nggak terlalu mempersulit perhitungan. Iya. Dan ya yang kalian pakai harusnya ini samain aja IWF aja gitu. Nah terus sama ini buat contoh tabelnya aja ya. Ini contoh tabel referensinya aja buat klasifikasi penampang. Kalian cek untuk flash sama web juga buat elemen-elemen yang menarik gaya lentur tadi ya. Balok induk, balok anak, goring sama rafter gitu. Cek semua apakah dia kompak atau enggak gitu. Ini ternyata di sini ngeceknya kompak ya. Nah, kalian udah cek tadi terkait klasifikasi penambangnya. Nextnya adalah zonasi penambangnya gitu. Nah, ini juga harusnya udah belajar dari kelas juga bahwa ada kurva ini ya dari momen eh, kapasitas momen dari balok atau elemen lentur kita terhadap panjang tak terkekang dari balok kita gitu. Jadi misalkan kalau ternyata nilai LB-nya misalkan kita punya baloknya 4 meter ya. Ternyata 4 meter itu kurang dari nilai LP ini, maka dia masuk ke zona satu.
Yang mana nanti zona satu tuh dia kita bisa bilang nilainya MP lah atau momen plastis maksimalnya gitu. Terus misalkan dia di antara LP sama LR berarti dia masuk ke zona 2 atau dia udah ada buckling tapi dia masih di inelastic buckling lah gitu. Sama juga kayak tekan, ketika dia udah masuk ke elastic buckling, dia bakal langsung drop di sini. Atau ketika kita kalian punya L yang sangat besar banget, lebih dari LR ya dia masuk ke zona 3 di sini. Yang mana kalau kalian lihat kan ini drop banget ya, turun gitu. Ya ini zonasinya. Jadi kalau kalian punya panjang elemen kurang dari LP zona 1, kalau di antara LB sama LR zona 2, dan lebih dari LR itu zona 3 gitu ya. Kayak gitu. Dan ini ya parameter-parameternya ini harusnya ya ini rumus aja tinggal kalian masukin parameternya nilai RY atau radius gradasi arah Y, E, F, Y gini-gini ini udah rumus saklek dari AISC-nya jadi kalian tinggal ikutin aja lah gitu. Terus kalau kalian pakai IWF jadi langsung ambil C-nya satu ya. Terus ya ini parameter lain lah H0, CW sama J-nya. Ini benar-benar tinggal ikutin aja sih. Tinggal kalian cek apakah dia masuk ke zona 1, zona 2 ataupun zona 3 gitu ya. Nah, ini untuk contoh tabel perhitungannya. Ini cuma referensi aja. Jadi sama juga tinggal kalian list aja parameter-parameter buat perhitungannya. Dan di sini masukin juga panjang elemen kalian. Di sini misalkan 6.000, 7.000, 6.000, 3.500, 3.041,4 gitu ya. Nah, di sini masukin dan dia masuk ke zona berapa? Apakah zona 1, zona 2 ataupun zona 3 gitu. Nah, zonasi tadi bakal menentukan ke kapasitas lentur kalian yang tadi aku udah sebut ya. Ketika dia masuk ke zona satu, ya dia bisa kapasitas maksimumnya atau ZX kali FV. Tapi yang perlu di note, dia harus kurang dari 1,5 mg. Ini batasannya 1,5 mg. Terus kalau di zona 2 dia pakai rumus yang ini. Mungkin yang agak baru nilai CB-nya. Nilai CB itu bisa dihitung pakai rumus yang ini. Yang mana nilai MA ini kalian bisa hitung dari momen di tepat di seperempat bentangnya gitu. Terus kalau yang MB itu di setengah bentangnya dan MC itu di 3/4 bentangnya. Dan ya terakhir kalau kalian ternyata punya penampang yang dia masuk ke zona 3 di sini atau dia udah tekuk elastis tadi ya, dia pakai rumus yang ini MCR ini. Yang pasti bakal drop banget lah jauh turun gitu ya. Nah, ini uh, prefer lah dari zona kalian yang di mana gitu. Nah, ini sama juga buat rumusnya. Jadi kalau zona satu kalian bisa langsung pakai nilai FV kali Z. Kalau zona 2 kalian perlu hitung rumus ini, perhitungannya. Dengan nilai MP-nya tuh sama juga ZX kali FV maupun nilai MR-nya tuh 0,7 FV kali SX gitu. Dan nilai CW-nya tadi ya, aku udah bilang. Terus untuk zona 3 sendiri, eh, kalian bisa pakai rumus yang ini. eh, FCR kali SX, yang mana FCR-nya tuh ini ya. Ini elastic season modulus, jadi nilai S, kalau ini kan nilai Z ya. Kalau S itu masih yang elastis, kalau Z tuh dia udah plastis gitu. Dan untuk non kompak sih ada juga di sini aku nggak masukin ya. Eh, ini kalau ini mungkin aku masuk ke ini dulu ya, contoh perhitungannya buat yang tadi kapasitas lentura gimana. Jadi misalkan tadi ngecek bahwa boarding sama rafter di zona satu berarti kalian bisa langsung hitung aja buat zona satu tadi. Dan untuk yang zona 2 juga kalian bisa hitung lah. Ini rumusnya tinggal ikutin yang tadi gitu ya. Gitu. Nah, mungkin aku bakal tunjukin buat yang ini. Kalau yang di PPT Budia itu dia ada bilang buat non kompak tuh kalian sama juga sih di sini. Tapi yang perlu diingat tuh dia di sini dia nggak ada LTB-nya. Jadi ini maksudnya apa? Jadi harusnya kalian udah memastikan bahwa nilai LB-nya itu nggak melewati batas dari nilai LP tadi. Jadi dia eh, bisa dibilang kalian ngeceknya dari ini kelangsingan penambang bukan dari nilai L-nya gitu. Kalau misalkan dia nanti misalkan nggak kompak kayak gitu, pakai nilai lambda ini gitu. Kayak gitu. Terus mungkin gue sedikit contohin aja ya buat ngambil ini yang gimana dari etapsnya. Bentar. Kayak misalkan di sini buat balok anak kali ya. Eh, Kayak biasa ini tinggal kalian select, terus kalian keluarin lagi gaya dalamnya. Ini ya. Nah udah. Nah kayak biasa tadi, biasa yang paling govern biasa M3 ya. Ini kalian tinggal urutin aja. Misalkan di sini kan 7,1 ya buat yang momen negatif, yang ini 9. Nah yang paling penting mungkin nilai ini tuh kalian harus
lihat lagi bahwa dia tuh ternyata di story 1 B23 gitu. Story 1 B23. Nah, di sini nanti eh, buat yang story 1 B23 kalian perlu eh, hitung lagi si nilai eh, MA, MB sama MC tadi. Yang mana nanti kalian bisa lihat dari stationnya ini. Misalkan eh, ini kalian bisa ini aja sih nilainya. Misalkan kan di sini buat balok anak kan 0 sampai 6 meter ya. Mungkin ntar enaknya gue ini pakai Excel kayaknya. Nah, di sini misalkan eh, nah, ya udah dari sini kan tadi kalian dapat ya B3. Terus ya udah kalian ambil yang B3 tadi aja. Terus ambil untuk tadi stationnya dia berapa. Misalkan tadi untuk seperempat bentang kan berarti seperempat dari 6 meter ya atau 1,5 gitu. Jadi tinggal klik aja 1,5 gitu. Ya udah kalian bisa ambil ini sebagai MA gitu. Dan seterusnya. Buat yang setengah bentang berarti dia di 3 meter kan gitu. Nah, di sini tinggal diambil aja 3 meter dapat 1,83. Terus buat yang seperempat terakhir juga sama ya gitu. Jadi harusnya itu udah bisa menjawab buat perhitungan tadi ya, buat nilai MA, MB sama MC-nya gitu. Dan tadi di ini eh, kebutuhan buat tadi. Jadi di sini kalian perlu tentu dulu tadi si baloknya itu dia termasuk di mana sama nanti bakal nentuin ke nilai eh, MB, MC gitu-gitu tadi. Nah, mungkin aku sekarang lanjut kali ya ke lenutan sekalian. Jadi buat lenutan ini juga ada kaitannya sama momen tadi ya. Jadi buat lenutan sendiri ini kalian bisa uh, pakai yang SN juga 1726 kalian bisa cek. Nah, di sini yang perlu di garis bawah itu di sini buat yang live load itu kalian tinggal ambil L per 360 gitu. Terus buat yang dead load tambah live load tinggal ambil L per 480. Nah, terus ini contoh perhitungannya aja sih. Jadi eh, di sini ya kalian dari belajar juga momen yang elemen yang menghasilkan momen maksimum itu pasti bakal menghasilkan juga eh linten yang cukup besar gitu. Maka di sini hasilnya semua elemen yang tadi kalian cari ini tuh harusnya hasilnya bakal sama lah. Tapi ini khusus untuk yang service saja, bukan yang tadi di awal ya. Ini misalkan untuk service aja. Jadi kalian sort aja buat kombinasi data tambah live load untuk service ini momennya berapa gitu. Dan dia termasuk di story berapa, rentannya berapa gitu. Nah, ini bakal nge-refer ke analisis rentan kalian. Jadi misalkan buat balok induk, L-nya berapa meter, dan uh, bisa dihitung lah buat rentan izinnya berapa dari tadi ya, rumus L per 480. Tadi buat yang service, kalau untuk live load aja L per 360 gitu. Nah, mungkin biar lebih kebayang juga gimana ngambilnya. Nah, jadi misalkan nih gue ngambil buat yang balok anak ya. Jadi buat balok anak, eh, aslinya kan tadi, sorry, mungkin kayak Excel aja. Nah, ini kan kalian perlu sort untuk service aja ya. Jadi kalian perlu sort untuk service aja. Nah, di sini, eh sorry, ini harusnya semuanya. Oke, nah udah. Nah, untuk service aja kalian cek aja bahwa nilai ininya paling maksimum berapa. Ambilnya cuma di story dua ya. Oh, tak udah siap. Oke, ya ini misalkan untuk balok anak ya, balok anak eh ini. Oke, dah, dah. Jadi untuk beban servis ya, kalian tinggal cek aja buat momen maksimumnya di sini. Misalkan di sini 6,7074 buat maksimum positif, ini untuk negatifnya sekian gitu ya. Terus buat M2 harusnya nggak ganggu oven sih, kalian perlu cek di M3 aja. Nah, di sini kan kalian bisa cek ya, dia tuh maksimum balok anak tuh untuk B24 kan di sini, story 1 B24. Ya udah, kalian bisa tulis lagi di eh, apa Excel kalian boleh buat nentuin bahwa tadi momen maksimumnya berapa, jadi story eh, satu kan tadi B24 gitu. Nah, buat ngecek berapa lunutannya tuh kalian bisa balik lagi ke etaps, terus kalian bisa klik yang ini. eh, yang ini force trust diagram ini. Nah, kalian bisa ambil kombonya kan tadi service ya. Service.
oh ini M33 aja, ini tinggal di apply aja. Nah tadi kan yang perlu di ini kan tadi kan yang paling maksimum tadi di story 1 B24 ya. Ya udah tinggal kalian select aja buat yang B24-nya. Jadi di sini misalkan label frame label B24. Jadi kalian bisa ini select aja, terus show search object only, ya udah ini. Dan tadi kan story 1 kan. Ya berarti ini balok anak yang momennya paling gede yang menyebabkan si defleksnya juga gede kan. Nah, di sini udah ambil load combo serviceability, terus ambil absolute. Nah, di sini dapat nih 11,623 mili. Jadi ini tinggal kalian ambil aja angka ini buat ngecek kalian dutan yang tadi gitu. Dan ini masih kerja 11,6, kalian bandingin sama lentuhan izinnya gitu. Paling itu sih buat lentuhan sama geser. Kalau ada pertanyaan ntar di akhir aja, dibalik ke Niko. Oke, setelah momen dan lanjutan, di progres ini juga ada pengecekan untuk kapasitas geser. Untuk kapasitas geser ini bisa dibilang gampang karena tinggal ngikutin peraturan. Dan di sini kita cek untuk elemen balok saja karena di sini aturannya yang tertera untuk balok. Jadi nanti aku liatin contohnya. Nah, untuk kuat geser nominal itu peraturannya di SNI mensyaratkan rumusnya 0,6 kali FY kali AW kali CV. Nah, di sini AW-nya ini adalah luas pelat badan aja atau web aja. Jadi nggak seluruh IWF digunakan sebagai yang menopang untuk geser, tapi di geser ini asumsi geser ditopang hanya oleh pelat badan saja atau web saja, sehingga A-nya atau luasnya AW sama dengan H dikali TW dengan H sama dengan D min 2TF. Jadi benar-benar cuma bagian webnya aja yang berkontribusi untuk menahan geser. Nah, rumusnya ini tinggal ikutin aja. FY itu kuat lelehnya, AW luasnya, dan CV ini ditentukan berdasarkan rumus ini. Jadi di kapasitas geser itu ada ketiga kondisi, yaitu leleh geser, tekuk inelastik, dan tekuk elastik. Nah, ketiga kondisi ini dihitung berdasarkan nilai H per TW juga, atau berdasarkan kompakan webnya. Nanti dicek aja satu-satu. Kalau kurang dari 1,1 akar KV E per FY, CV-nya bisa diambil 1. Kalau diantaranya CV-nya dimasukin rumus ini, kalau lebih dari 1,37 langsung dimasukin ke rumus ini. Nah, untuk nilai KV itu persyaratannya di bawah sini. Itu berdasarkan for webs with transfer stiffeners. Ini asumsinya pakai without transfer stiffeners, nggak ada pengaku badannya. Jadi kita pakai yang K1 dan dicek juga H per TW-nya apakah kurang dari 260. Kalau memenuhi, KV-nya bisa diambil langsung 5. Dari KV 5 langsung dimasukin ke rumus ini dan dicek apakah H per TW-nya kurang dari 1,1 akar KV E per FY. Kalau memenuhi, CV-nya sama dengan 1. Setelah dapat nilai CV, tinggal masukin ke sini. Dan jangan lupa dikali V-nya. Itu untuk profil IWF, dicek juga H per TW-nya kurang dari 2,24 akar E per FY, itu digunakan nilai 1 untuk LRFDE. Jadi tinggal masukin sini aja, terus nanti dibandingin sama nilai kapasitas geser profil di ETAPS. Nah, ini contoh Excel-nya. Uh, untuk semua profil dikeluarin aja gaya dalamnya untuk gesernya. Tadi di contohnya Raffi yang ngeluarin gaya dalam itu kan tadi dari gaya dalam di tabel ada V2 sama V3. Itu diambil semua max minnya, lalu gaya maksimum terpilihnya caranya adalah absolut dari keempat nilai ini. Jadi tinggal max absolut dari keempat nilai ini nanti yang akan dibandingkan dengan nilai yang diperoleh dari rumus yang di atas tadi. Jadi persyaratannya ini ada H per TW, KV-nya diambil berapa sesuai persyaratan, lalu apakah termasuk kondisi 1, 2, 3, leleh geser, elastik atau inelastik. Dari ketiga kondisi tersebut bisa langsung dimasukin ke rumus yang udah ada tadi, dikali sama V, lalu dibandingkan sama V ultimate yang diperoleh dari ETAPS. Habis itu kalau
dari etaps lebih dari V kalau perhitungan lebih dari V ultimate dari etaps berarti oke untuk gesernya. Nah ini dicek untuk balok X, balok Y, balok anak, cording, dan rafter. Itu untuk geser. Oh, udah selesai. Nah itu untuk progres ketiga, ada lentur, geser, dan juga lendutan. Apakah ada pertanyaan? Sepertinya tidak ada. Kalau gitu, terima kasih teman-teman udah join di progres 3 Tugas Baja ini. Nanti PPT sama rekamannya bakal diupload di Google Classroom dan juga tenggat untuk pengumpulannya. Makasih semuanya. Semangat, semangat. Thank you, Bos.